Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dahulu kala ada seorang waliullah yang bernama Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Syekh Abu Hamzah. Ia adalah murid ulama besar yang bernama Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Syekh Abu Hamzah ini dikenal dengan sifat tawakalnya. Dari sifatnya itulah pernah sebuah keramat muncul pada dirinya. Dikisahkan suatu hari Syekh Abu Hamzah menempuh perjalanan dengan hanya berbekal tawakal. Ketika malam tiba, ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah tanah yang kosong. Ternyata di tanah tersebut terdapat sebuah sumur yang tak diketahui olehnya. Namun karena rasa kantuknya sudah tak dapat ia tahan, ia langsung merebahkan tubuhnya tidur di pinggiran sumur itu. Setelah Syekh Abu Hamzah tertidur, tiba-tiba ia terjatuh masuk ke dalam sumur. Akan tetapi ia tak menyadari hal itu. Ia masih terlelap dalam tidurnya. Tidak berapa lama kemudian, Syekh Abu Hamzah akhirnya terbangun. Betapa kagetnya ia ketika mendapati dirinya sudah berada di dalam sumur. Ia pun lalu menaiki dinding sumur berusaha untuk keluar. Namun usahanya tidak membuahkan hasil karena sumur tersebut lumayan dalam. Ia pun kemudian hanya bisa pasrah sambil duduk termenung memikirkan nasibnya. Di saat itulah melintas dua orang mendekati sumur tersebut. "Kita tidak boleh membiarkan ada sumur di tengah jalan seperti ini. Ini sangat berbahaya," kata salah satu dari mereka. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya kawannya. "Kita harus menutup sumur ini," ujarnya. Syekh Abu Hamzah yang mendengar percakapan kedua orang tersebut hendak mengatakan jika dirinya berada di dalam sumur itu. Namun niatnya seketika terhenti karena ada bisikan yang mengatakan, "Kamu bertawakal kepada Allah, namun kau mengadukan cobaan yang kau alami kepada selain Allah." Disinilah ketakwaan Syekh Abu Hamzah diuji. Ia pun terdiam berpasrah diri kepada Allah. Sementara kedua orang itu meletakkan sesuatu di atas sumur dengan tujuan untuk menutupinya agar tak ada orang yang terjatuh ke dalamnya. Dengan penuh keyakinan dan tawakal, Syekh Abu Hamzah pun terperangkap di dalam sumur. Namun ia yakin pasti Allah akan menolongnya. Dan benar saja, setelah sehari semalam berada di dalam sumur, tiba-tiba Syekh Abu Hamzah mendengar ada suara memanggilnya. Namun ia tak melihat wujud si pemanggil. "Berpeganglah padaku dengan kuat." Hanya itu suara yang ia dengar. Syekh Abu Hamzah pun menjulurkan tangannya seraya meraba-raba sesuatu untuk dipegang. Lantas ia merasakan memegang sesuatu yang kasar. Perlahan namun pasti, sesuatu yang ia pegang itu mengangkat dan menariknya keluar dari dalam sumur. Ketika berhasil keluar dari sumur, Syekh Abu Hamzah terkaget bukan kepalang, karena sosok yang menolongnya ternyata seekor serigala yang besar. Antara rasa senang dan takut menghinggap pada diri Syekh Abu Hamzah. Bagaimana tidak? Di hadapannya berdiri sosok serigala besar yang bisa dengan mudah memangsa dirinya. Akan tetapi, selepas menolong Syekh Abu Hamzah, serigala tersebut berlari meninggalkannya. Selepas kepergian serigala itu, Syekh Abu Hamzah kembali mendengar suara gaib. "Wahai Abu Hamzah, kami telah menyelamatkanmu dari bahaya tercebur sumur dan bahaya dari ganasnya serigala. Dan kami akan melindungimu dari apa yang kamu khawatirkan." Begitulah kisah Syekh Abu Hamzah ditolong oleh serigala. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi.
Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangat besar. Oleh sebab itulah kini Abu Nawas sudah jarang ke istana. Sang raja pun menjadi kangen. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga," jawab salah satu pengawal. "Sekarang dia jadi orang sibuk hingga tak pernah lagi datang kemari," kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu?" sambut Baginda Raja senang. "Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. "Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu," tutur Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah besok Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Oh, kali ini negeri mana yang akan kau datangi?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. "Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-napa di sana, segera kabari saya," ujar Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol ngalor ngidul, bercanda tawa melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. "Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang berjualan." Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. "Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat?" kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumahnya. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. "Silahkan masuk Tuan," jawab wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung?" Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa, tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja, yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya, ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. "Tunggu Tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu," pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami?" bentak salah satu prajurit. "Saya adalah paman dari anak gadis itu. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya," kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan,
Ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. "Tunggu Paduka Raja, sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya supaya dia tidak sedih menghadapi kematian," pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. "Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya," kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya Abu Nawas kembali melanjutkan bercerita, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, "Ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup." Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati. Dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai seminggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas menyisipkan nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, kini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya," ujar Abu Nawas. "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," balas Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rizki?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Kita semua kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Rizki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," kata Abu Nawas menjelaskan. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rizki?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk mendapatkan rizki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timpal yang lain,"
Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas selalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja," usul Abu Nawas. Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Hingga pada akhirnya saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa kurma ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Paduka, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri. Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat. Karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata mereka menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Dan saya melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas,
mereka pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid. Beragam persoalan yang mereka diskusikan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan. Yang membuat orang-orang betah duduk berlama-lama dengan Abu Nawas karena setiap ilmu yang disampaikannya selalu diselingi candaan dan cerita humor. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa yang hadir. Suatu kali ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat berambisi ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Namun ia belum menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang cukup unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk minta tolong. "Hai kawan, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang hendak ingin kau tulis?" tanya kawannya. "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut. Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Seusai waktu Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang. Tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas. Abu Nawas langsung menerima dan membukanya. Setelah membacanya, Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut berbunyi, "Aku adalah orang bodoh yang pandai membual." Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang, pikir Abu Nawas. Sejenak ia terdiam. Ia mencari cara supaya bisa lepas dari jebakan. Hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah usil. Ia pura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikan kertasnya. "Kenapa Abu Nawas? Cepatlah, bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tidak bisa membacanya," tutur orang tersebut. "Waduh, saya minta maaf. Saya tidak bisa membaca," jawab Abu Nawas. "Memalukan, orang secerdik dan sepandai kamu ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai," ujar orang tersebut. Kala itu, orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. "Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silahkan baca sendiri," balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Gagal sudah rencana orang buta huruf itu untuk mempermalukan Abu Nawas. Justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, sehingga masih ada saja praktek jual beli budak. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Dalam hatinya pun berkata, Baginda Raja harus mengetahui hal ini. Kemudian Abu Nawas mencari cara untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas akan melaporkannya secara lisan,
Tapi terbesit ide konyol dalam diri Abu Nawas. Kalau melaporkannya secara lisan tentang perbudakan, tentu sang raja tidak langsung percaya begitu saja. Akan lebih meyakinkan kalau baginda raja yang mengalaminya sendiri, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berencana menjual baginda raja sebagai budak. Karena menurut Abu Nawas hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. Paduka yang mulia, hamba punya sesuatu yang menarik, dan hamba ingin menunjukkannya hanya kepada Paduka yang mulia saja, ucap Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya baginda langsung tertarik. Abu Nawas menjawab, pokoknya sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia. Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa wahai Abu Nawas? Tanya baginda tidak sabar. Paduka yang mulia harus menyamar sebagai rakyat biasa. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti orang-orang akan banyak ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena penasarannya yang begitu besar, maka baginda raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah baginda raja mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa, Abu Nawas dan baginda raja langsung berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja berteduh di sebuah pohon. Paduka yang mulia, tunggu di sini dulu. Saya akan memberikan kejutan untuk Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual beli budak. Tuan, saya mau menjual budak, barangkali tuan tertarik, tawar Abu Nawas. Mana budaknya? Tanya orang badui tersebut. Dia ada di bawah pohon itu, jawab Abu Nawas sembari menunjuk baginda raja yang sedang duduk menunggu Abu Nawas. Mari kita dekati dia, ajak orang badui. Jangan tuan, cukup dari sini saja. Saya tidak tega kalau menjual di depan matanya, sebab dia adalah temanku. Tuan cukup amati dia dari kejauhan. Kalau tuan cocok silahkan dibeli, jawab Abu Nawas. Orang badui itu pun mengamatinya dari jauh. Setelah dirasa cocok, ia lalu memberi Abu Nawas beberapa keping emas. Kemudian Abu Nawas membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa orang badui itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon. Sementara baginda raja yang masih duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas dihampiri oleh orang badui pedagang budak. Siapa kamu? Tanya baginda raja kepada orang badui tersebut. Aku adalah tuanmu sekarang, jawab si badui dengan nada kasar. Orang badui itu tidak tahu kalau di hadapannya adalah Raja Harun al-Rasyid, sebab baginda raja mengenakan baju yang kumal dan khusyuk. Apa maksud perkataanmu? Tanya baginda raja penuh amarah. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, jawab si badui dengan nada kasar. Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu? Tanya baginda kaget. Ya, bentak si badui. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, jawab si badui. Lalu orang badui itu pun menyeret baginda raja sampai ke belakang rumahnya. Raja Harun al-Rasyid diberi kampak dan disuruh membelahnya. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kapak dan mencoba membelahnya. Namun si badui heran melihat cara budak barunya memegang kampak. Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu ini. Lalu Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik kampak, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia kembali mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. Dalam hati baginda raja berkata,
Beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Sementara si Badui terus memperhatikan Baginda Raja dengan tatapan sinis. "Aku rugi telah membelimu, kamu budak terbodoh yang pernah aku lihat," ucap si Badui. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan," balas Baginda Raja. "Kurang ajar, kau ini adalah budakku, kau harus patuh kepadaku," bentak si Badui. Ia pun langsung memukul Baginda Raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang menjerit keras saat dipukul. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Si Badui pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri di hadapan Baginda Raja. "Ampuni hamba Paduka yang mulia, hamba tidak tahu kalau Anda adalah Paduka Raja. Sebab dari pengakuan Abu Nawas katanya Paduka adalah temannya." Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjual diriku sebagai budak?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas berkata, "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Sebenarnya hamba hanya ingin memberitahu kepada Paduka bahwa praktek jual beli budak masih ada di negeri yang Paduka pimpin. Bukankah Paduka sudah melarang adanya praktek jual beli budak? Kalau saya sampaikan secara lisan, mungkin Paduka belum tentu percaya. Oleh karenanya, hamba membuktikannya secara langsung kepada Paduka yang mulia, sekaligus supaya Paduka yang mulia merasakan betapa menderitanya rakyat miskin seperti saya untuk mencari makan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja termenung. Benar juga apa yang dikatakan Abu Nawas, ucap Baginda dalam hati. Ia pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas dan memberinya uang untuk bekal makan anak dan istrinya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.